regulasi juga. Makanya ada kipersan di situ, ada kipersan. Sampai waktu saya lulus pertama kali inspektor di Premier, saya langsung sowan ke Kasubditnya Pak senior Belanda, Pak Kusantono. Nah, saya sudah jadi inspektor. Terima kasih Pak. Ya, ada pesan nggak Pak? Sampai sekarang saya masih ingat. Nanti Bapak kalau misalnya lulus Pak ya, sowan aja langsung ke teman-teman SKU. Mengatakan ini saya harus tes gitu, CI atau Mentek, saya jadinya mohon arahan, mohon bimbingan. Itu satunya kita. Iya. Bagusnya lagi Kasubditnya. Jadi pas Kasubditnya ngomong kayak gitu, ngomongnya cuma kesan cuma satu itu aja. Terus sampai sekarang saya teringat. Suatu saat nanti Bapak berdua nanti akan menghadapi dilema. Satu kamu harus membela perusahaan, satu kamu membela regulasi. Ada satu case di mana kamu akan dilema menjadi pahlawan perusahaan atau pahlawan regulasi. Kamu pilih apa Is? Kasubdit yang mana Pak? Siapa? Kau dulu nggak ada siapa ya? Saya tentu memilih memegang regulasi. Tugas ya. Dan memang kenyataannya begitu Pak. Kenyataannya begitu. Datang pas berikutnya ada eskalasi. Manajer tekniknya minta eskalasi. Tahu salah hitung nih, kelewatan nih, tahu eskalasi. Saya sebagai CI juga gimana? Ya teringat itu. Maaf Pak, ini AD. Ini ada AD. Ini AD. AD di ACL itu kan nggak boleh eskalasi. Ya, nggak boleh eskalasi. Makasih ya Bu. Ya. Nggak boleh eskalasi. Apa? Saya nggak ngomong, saya waktu itu kan enggak. Itu tadi kita komitmen sendiri. Maaf Pak, gitu. Saya tidak bisa melakukan seterusnya sampai itu tadi ya Pak. Karena dia sekarang tahu saya begitu, ya saya pokoknya kalau tantangan dan tantangan gitu. Sampai dengan sekarang, kalau yang tantangan Pak, kalau misalnya ini nggak ini Pak, gitu. Ya tenang aja, gitu, tenang aja. Saya cerita ini bukannya meminta Bapak itu tidak, ya tidak. Cuma yang saya ajarkan santumnya kepada Deskau, apabila nanti Bapak lulus fit berprotes, Bapak langsung soal silakan. Sebelumnya maaf Bapak sudah jadi kipesan sebelumnya? Belum sama sekali. Karena belum sama sekali, mungkin lebih ringan gitu Pak. Lebih ringan. Karena apa? Kalau misalnya ya kayak saya tadi kan saya baru, jadi ada pesan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ada yang miss, masih bisa mengerti lah. Andai kalau kayak saya kayak gini Pak. Terus jadi kipers sudah 3 kali CI di protes atau mentek. Kalau misalnya melakukan kesalahan atau salah prosedur, ya pasti gini kecilin sama Deskau Pak. Kalau Bapak kan masih bisa, maaf Pak, saya masih baru, saya harus belajar lagi. Gitu. Nah, ada kelebihannya di situ. Ya, kita mulai ya Pak ya. Yang penting Bapak sudah masuk regulasi, Bapak harus paham regulasi, sedikit paham regulasi juga paham tentang perusahaan Anda. Dan kita perusahaan dulu aja ya, perusahaan dimanapun aviasi Indonesia, OC 135, 121, 134, 91, sekarang juga menjadi 119. Pada dasarnya Pak, kedua orang ini, satu Mentek, satu CI, saya lihat Pak. Sebetulnya kalau di pabrik, di mana-mana ya, di pabrik ya, ini adalah bagian production Pak. Bagian production. Ini bagian inspektorat. Di pemerintahan juga gitu ya Pak ya. Ada bagian production, ada bagian inspektorat. Betul Pak, setiap ada yang produksi ada yang inspektor. Yang di pabrik-pabrik ada yang inspektornya isi gitu ya, isi itu inspektorat ya.
dosen inspektorat. Di aviasi regulasi saya nggak tahu kenapa, padahal ya di SSR tidak dikatakan bahwasanya CI, Chief Inspector itu di bawah Mentek, itu tidak dikatakan. Tersendiri dan memang benar begitu. Kalau mereka kan bilang DOM ya, Director of Maintenance, Director of Maintenance, CI ya Chief Inspector. Dia akan sebutkan ini harus di bawahnya ini. Cuma kok kebanyakan dari kita ini, Pak CI itu di bawah Mentek. Saya nggak tahu di RT ya, Mentek itu membawahi CI juga atau tidak ya? Kita latahan. Aslinya memang ini berdiri sendiri karena nggak boleh di bawahnya. Bayangin ya, kalau CI di bawahnya ini, di bawahnya Mentek, berarti apa? Fungsi inspektoratnya dia, inspektornya dia itu bisa diintervensi oleh Mentek. Kembali lagi ke aviasi kita, hampir semuanya mengatakan ini di bawahnya CI. Jadi kita terus CI-nya di sini. Sudah, terima aja, ya, terima aja. Pak, kembali ke Mentek, Pak. Kalau ditanya, Bapak tahu nggak Bapak ngurus apa, Pak? Diserahkan CMM Bapak. Ya setelah ini Bapak tentu baca CMM sebenarnya job desk-nya. Pada hakikatnya Bapak, kalau misalnya tanya pada sekarang, Bapak ngurus apa sih Pak? Bapak tuh ngurus ada dua Pak. Satu, schedule maintenance. Satu lagi, schedule. Ada kan, nah itulah tugas saya Pak, mengawasi ini Pak. Schedule maintenance tuh, siapa yang bertanggung jawab Pak? BPC apa teknik support lah di sini, engineering kayak apa ya. Pokoknya yang bersifat ada schedule, namanya schedule ya. Tahun sekian inspeksinya ini, tahun bulan sekian, tahun sekian pergantian engine, komponen aksesoris, itu ada chip ya Pak. Jadi Bapak kerja seorang ini Pak. Tapi kalau udah pernah di swasta yang orangnya sedikit, ya Bapak jadi mentak, ya juga jadi ini, ya Bapak juga jadi engineer. Ya Pak. Schedule maintenance itu Pak ya, schedule maintenance, engineer Pak. Engineer Pak. Jadi makanya ada istilah, bentar lagi ngajar, makanya schedule maintenance itu, makanya Bapak tuh kalau ditanya, saya ngurus dua aja, itu schedule sama unschedule itu aja. Di mana-mana nih aviasi Indonesia itu schedule sama unschedule. Makanya Bapak dikasih anak buah chip, satu chip, entah di sini dalam chip maintenance-nya atau chip engineer-nya, satu lagi chip BBC atau chip ya Pak ya. Store itu sebetulnya logistik Pak, ada bagian logistik, ya ada store, jadi nggak. Kalau mau ramping benar, ini Pak, ada chip schedule maintenance atau chip BBC, chip engineer, dia yang ngurus ini. Sampai-sampai saya bilang sama ownernya Rafael waktu itu, Bapak mau apa? Dia tanya kemana ya supaya perusahaan saya low cost maintenance tapi high profit. Ya Bapak mengkhianat jangan cek inspektor yang bagus Pak. Yang jago-jago Bapak khianat dua ini Pak. Cek engineer sama cek teknisi yang Bapak khianat karena dia yang mengendalikan harga. Ya kan? Ini bisa jadi nggak banyak trouble, nggak banyak delay karena maintenance karena dia Pak. Karena dia. Apalagi ini cek teknisi yang nggak lewat motornya sampai mau masuk inspeksi baru disiapin ya paham ya. Jadi inspektor begitu Pak ya Bapak mengawasi ini makanya inspektor nggak ada buah nggak ada Pak di CI. Saya nggak pernah ada buah selama dua dari brand chip inspektor premi, chip inspektor Jorlin sama chip inspektor PWA ini nggak ada anak buah. Makanya Bapak dengar bilang dulu banyak orang kualitinya
Kalau quality assurance banyak yang ini kan Pak ya. Ya pada dasarnya nggak perlu orang tua. Kenapa bisa gitu Pak? Karena anak buahnya itu bisa didelegasikan ke engineer. Ini nih bisa jadi inspektor, orang ini bisa jadi inspektor perwakilan. Chip ini satu, tapi ini Bapak nanti ngangkat ini satu, ya ini bisa diambil orang dari sini di asistennya, ini juga asistennya. Orang store untuk rescue part, Bapak juga bisa kasih satu dua orang, tapi kategorinya cuma consumable aja, nggak usah sampai komponen. Itu kan kalau Bapak gitu. Makanya mereka banyak orang dan nah ini salah perusahaan ya Pak ya, pusing Bapak nanti bertanya ya saya mengawasi production Pak. Emang production tugasnya apa? Manajer teknik, anak buahnya manajer teknik Pak, dari mana? Ya. Ringan ya? Ringan di mulut tapi berat di pelaksanaan. Karena Bapak nanti Bapak nih sebagai CI Pak, nanti Bapak bukan hanya bertanggung jawab untuk menerima barang yang bertanggung jawab setelah penerimaan. Nanti ini mandat Bapak ini akan mengadukan kepada Bapak, tolong dong nih engineer gua ya di asesmen dapat otorisasi yang mereka habis lulus sekolah satu. Yang schedule maintenance, tugas Bapak nanti apa? Kalau ditanya, kalau misalnya schedule maintenance, tugas Bapak nanti kira-kira apa? Ya saya harus memvalidasi setiap task-task yang dikeluarkan PPC. PPC produknya apa sih? Itu task Pak. Iya, task. Selain tulis yang menjadi masih pakai IAS masih ya. Selain tulis di IAS kan Bapak ngawasin ya, mereka juga ngawasin. Tapi yang Bapak lebih penting ngawasin apa? Tasknya sesuai nggak dengan yang according with maintenance program yang latest revision. Saya make sure bahwasanya sebelum dieksekusi itu saya mau validasi. Saya mau validasi Pak. Itu untuk yang schedule maintenance. Yang unschedule maintenance ya saya mau validasi engineer saya. Kalau dia makin bagus saya tawarkan dia untuk asesmen untuk di-upgrade. Kalau dia nggak bagus saya akan downgrade. Begini. Oke. Gini. Jadi tugas metek ya production ya. Metek kalau ditanya nanti visi misinya gebrakan 100 hari kerjanya ya Pak ya. Gebrakan 100 hari kerjanya. Ya tentu ya Pak, saya sarankan sama dengan CI nanti akan ditanya tuh gebrakan kerjanya kemana nanti 100 hari. Tentu melanjutkan policy kebijakan dan plan sebelum saya dan dengan di mana kalau misalnya ada yang bagus saya teruskan ya kayak kampanye lah gitu ya. Selebihnya adalah rencana Anda masing-masing. Kalau CI kalau saya dulu yang kalau saya jadi CI Kementek selalu saya tambahkan saya akan membuat CRM itu yang dari tebal menjadi tipis. Nah, kenapa maksudnya? Lebih baik nggak banyak prosedur, tapi comply. Daripada prosedurnya banyak ya. Katanya 4 atau 5 tagnya, kan cuma 3 ya Pak ya. Daripada banyak tapi nggak comply. Bahwa Pak, apa yang mau menjabarkan finding dari auditor, entah OJP, auditor, entah DSKU, auditor PAI dan lain-lain. Apa sih bikin finding itu Pak? Apabila Bapak di CMM atau di SOP Bapak ada aturan bikin, contoh aja ada tag ya, atau ada task card, data schedule itu task card, isinya ada zona, ada description, ada akses panel, tapi ketahuan pas kedapatan delegasi akses panelnya yang disebutin itu baru fine. Maksud saya gitu Pak. Itu fine terjadi apabila kamu mendokumentasikan tapi kamu tidak mengimplementasikan. Setuju ya? Pasti finding Pak, pasti finding. Itu parah Pak. Non compliant itu Pak. Kamu berarti nggak comply sama aturan kamu sendiri, bukan aturan saya loh.
atau kamu sendiri bisa kan kamu melanggarnya nggak komplain. Makanya NCP nanti kalau misalnya bapak sudah di CI harus mengenal non conforman, non compliant, sama non other. Tiga itu aja. Non compliant itu 2 minggu kalau salah ya, batas waktu 2 minggu, 15 hari apa, itu harus selesai. Kalau non conforman 1 bulan. Lebih bagus. Tapi bisa nggak Pak sebaliknya? Implemented but not documented. Kamu mau implementasikan, tapi nggak ada di CLM. Finding juga nggak? Sama-sama finding Pak ya? Sama-sama finding. Namun yang terakhir tadi lebih membanggakan. Dapatkan gini, kamu Bapak bikin laporan, monthly report untuk engineer performance. Sini performanya naik. Bapak sodorin ke Deskal. Ini Pak, saya memonitoring begini jadi saya. Saya memang ada nggak? Saya memang nggak ada ya. Tapi ini bagus Pak. Saya finding ini Pak ya, gitu ya. Bapak saya findingnya Pak ya. Dan material Pak. Bapak ada ini ya, ada lebih ringan, jauh lebih ringan daripada yang pertama gitu. Ini Pak ya. Jadi kesimpulannya adalah finding itu terjadi. Kalau saya sama Deskal, tahu nggak terjadinya finding kalau kami audit nih terjadi finding apa? Ya Pak, saya tahu Pak. Apa itu? Jika kami mendokumentasikan di aturan kami CNN, tapi kami tidak mendokumentasikan. Itu tidak finding. Finding itu ada non compliant, ada non conformant, ada non. Sebaliknya, kami mengimplementasikan, tapi tidak didokumentasikan. Walaupun kadar yang kedua ini, yang nomor 2 ini jauh lebih ringan, karena tinggal apa? Di finding ya Pak ya. Kamu bikin laporan ini, tapi tidak dikomentasikan. Lebih ringan Pak ya. Ini findingannya Pak. Kan udah jawabannya nggak ada. Udah ada kan jawabannya. Tinggal di format CMM-nya, tinggal tambahin catat sekian memonitor performa itu. Dan cepat ini saya sudahi dulu yang terkait perusahaan. Sekarang masalah regulasi. Ada bapak baru, nanti akan ditanyakan Pak. Kalau marketing manager, mudah-mudahan ya, yang persyaratan yang itu mudah-mudahan ya Pak ya, itu sudah sekolah, misalnya Bapak udah jelas good, tapi nanti bawa baca lagi ya Pak. Bapak udah sekolah, Bapak punya salah satu rating di sini? Punya. Bapak punya, terus ada sekolah di Jerusalem? Yang jadi gini Pak, mentor itu siapa aja, walaupun dia nggak punya rating di sini, ini persatuan utamanya Pak ya. Nggak punya rating di sini, di saat ini nggak ada yang punya, di Amerika nggak ada punya di sini, dia boleh otomatis boleh jadi manajer teknik. Tapi Chief Inspector harus punya satu aja, minimum satu, lebih dari satu. Terus persyaratan yang kedua ini yang lebih banyak Pak. Berarti cukup ambil aja udah, sama pengalaman kerja, ya. Kalau CI ada 2 Pak, basic inspector sama itu tadi CI tadi Pak, basic inspector. Itu aja Pak. Tapi itu semua bisa utama CI ya. Misalnya Bapak ini nggak punya pesawat di sini, belum sekolah chief inspector, Bapak disodorkan untuk menjadi chief inspector. Bisa nggak Pak? Masih bisa nggak Pak? Teorinya bisa. Teori dan prakteknya, teorinya nggak bisa, prakteknya bisa. Jadi istilah ngutang itu Pak. Ya udah, oke. Nanti di suratnya, oke, harus kualifikasi dengan catatan segera disekolahkan basic inspector, segera disekolahkan salah satu dari tipe pesawat yang ada ini untuk mendapatkan kameranya. Jadi ada catatannya.
Jadi jangan takut. Jadi Bapak nanti baca lagi kualifikasinya apa di sini. Takutnya dia sekolah nanya, kamu udah sekolah dangerous belum, misalnya gitu ya. SMS belum, gitu. Oh saya belum Pak. Yang bilang sama saya belum Pak. Saya belum Pak. Saya belum. Tunggu, gue baca sebelum. Kita kan harus punya ini. Salah Bapak. Ya, di sini ada syaratnya CI atau metek harus SMS nih. Contoh ya Pak ya. Bapak jangan bilang, Pak kemana Pak? Enggak, bukan salah Bapak. Bapak udah jujur, gitu. Itu tanggung jawabnya nanti. Dia pasti ya Pak. Terus saya deal dulu sama Pak Adi Tribowo. Nah, itulah nanti muncul Adi Tri akan bilang ke ini, Pak, saya utang. Begitu lulus, saya langsung sekolahkan dia SMS. Maksudnya saya pesannya apabila kalau ditanya itu Bapak jangan panik, jangan apa adanya ya, apa adanya. Saya belum punya Pak. Saya belum punya Pak. Oke, diregulasi Pak. Namanya ini Bapak harus tahu persis apa yang namanya CSR itu kedudukannya di mana. Nanti istilahnya level of legislation ya. Nanti Bapak bisa browsing. Basic inspector ada itu materinya, kasih Bapak nanti ya. Konsepnya namanya Pak? Zulfi ya. Nanti kalau kamu jadi sebenarnya Yudi ya. Nanti gabungnya ada grup kita nih, grup cari seluruh sih. Ada grupnya itulah DSKU-nya dari minggu sore kita harus melapor akan status yang di AT nanti setahun ya sebelum mana yang AUG apa yang lagi perawatan gitu. Ada grupnya itu ramai legislation itu nanti kasih ya Pak. Itu tentu ya, ini kalau saya di sini Pak ya, SR ini ada dia atasnya itu Pak, itu apa namanya peraturan pemerintah Pak, PP ya, PP di atasnya dia adalah Aviation Act, Undang-Undang Penerbangan ya, Aviation Act nomor 1 2009. Ini di atasnya dia paling awal muaranya ini adalah undang-undang dasar 45 CSR. Di bawahnya dia apa Pak? Di bawahnya dia ada tahu nggak sebutnya? Ini peraturan pemerintah berarti presiden ya Pak ya. Ini CSR itu masuk ke kementerian Pak. Banyak ministry decree, ministry itu menteri ya, kementerian ya, menteri. Nah di bawah dia apa Pak? Dirjen Perhubungan Udara. Apa produknya untuk hal ini? Circular, OKS, Circular dan Staff Instruction. Jadi turunannya Kota Pemuda, Aviation Act nomor 1 2009. Bapak ini Aviation Act tahun 1 2009. Kalau ditanya, kamu apa yang kamu ketahui tentang Aviation Act 1 2009? Undang-undang penerbangan nomor Undang-Undang penerbangan nomor 1 tahun 2009. Kamu tahu apa? Itu Pak, yang saya tahu adalah ingat ya Bapak ya, sudah mungkin Bapak kita pasti Pak. Dulu yang menentukan masa FDR, CVR itu bukannya, kalau sekarang kan ya Pak ya, sekarang kan sesuai dengan penumpang ya Pak, seat ya, di atas berapa seat, 9 seat kalau salah ya, itu pakai FDR gitu. Kalau di bawah ini nggak perlu pakai FDR. Itu dari mana itu? Padahal sebelumnya itu kalau di atas 12.500 pound
bon pasang FDR, dibawa 12.500 pon, pesawat apapun boleh dibawa berat ini. Nah, itulah perbedaan dari sini, bukan dari sini dibuat. Oh 2009 di mana Pak? Saya 2008 2008 pas di Aviastar, 2009 pas di Premier. Jadi waktu zamannya di Rio Angan dulu di bawah tahun 2008 itu masih kita ketemu ya Pak ya. Di mata itu masih satuannya masih ukurannya perbedaannya itu masih dipakai pon 12.500. Setelah tahun 2009 ini dicanangkan, maka udah pakai itu lagi Pak, pakai ini juga mesin. Ya tambah ya, kan ada videonya Pak ya, bisa ini. Jadi nggak malu-malu Pak. Make IAT Pro. Nah, di sini ada namanya Annexis. Di sini Ikel. Jadi saya sendiri Pak, selain turun dari sini dia juga mendapatkan, makanya kita diaudit di GCA oleh ICAO, International Civil Aviation Organization. Dia bikin organisasi ini bermuara dari Annexis. Nah, yang Bapak hafalin adalah Annexis Pak. Ada berapa Annexis? Tahun berapa itu? Masih 18 Pak ya? Jadi 19 ya Pak? Bapak yang sudah sama kayak saya Pak, sudah melawan buana Pak. Lupa sih. Buana Pak, itu SMS Pak. Oh iya. Ini saya mengulang lagi, ulang lagi Pak ya. Dan Bapak juga ada pandangan juga Pak. Sebenarnya perbedaannya apa sih pentingnya SMS? Singkat kata bilang aja Pak, singkat apa? Sebelum terjadinya SMS, saya nggak tahu tahun berapa itu Pak ya. SMS dimulai sebelum dan sesudah. Sebelum Pak, kalau ada kejadian, biasanya Pak dipanggil ya satu kru ya. Yang ini dipanggil di AIB, insiden bor. Karena itu sama menuju teknik, karena sama menuju operasi satu-satu. Kamu tuh jam berapa? Ujung-ujungnya apa Pak? Satuan akan dijadikan tersangka dan tersangka. Sebelum ini, setiap ada kejadian pasti ada yang disalahkan. Setelah SMS tidak begitu, dia mencari penyebabnya apa, mitigasinya rectification actionnya. Jadi bukan orang yang disalahkan, tapi root cause-nya apa, ya, dan penanganan selanjutnya apa, mitigasi dan seterusnya. Jawabnya gitu ya Pak ya? Itu perbedaan SMS. Zaman kita Pak, Bapak, SMS belum tahu, mau banyak sekolah SMS. Iya. Misalnya saya juga nggak ada SMS promosi. Banyak di sekolah, wajib mana? Lalu mandatoris. Dulu kan memang faktor ya Pak ya? Iya. Sekarang tambah lagi SMS sebagai persyaratan Bapak ini. Tapi SMS itu wajib untuk seluruh pegawai. Sampai sini Pak. Nah, Annexis ini ada 19 ya Pak ya. Yang Bapak perlu hafalin adalah yang pertama, Annexis 1 itu tentang personal licensing. Personal licensing ada masih jalan Pak? Masih. Personal licensing. Terus yang wajib dihafal oleh kita teknik ya. Teknik itu Annex 1 tentang personal licensing. Terus Annex 8. Ini yang lebih penting Pak. Apa itu isinya Annex 8? Tentang airworthiness of aircraft. Airworthiness. Ya. Jangan lupa berarti yang pertama secara perusahaan, baik walaupun Bapak terpisah atau Bapak di bawah DCI, sebelum Bapak ngurus airworthiness. Jadi airworthiness itu gimana? Itu berarti ya Bapak. Itu masalah saya ini. Kenapa masalahnya? Airworthiness. Annexis 1, Annexis 8, dan Annexis 19.
Yang ini ada aerodrome, ada registrasi mark, itu kita ya. 3 itu aja, 1, 8, dan 19 SMS. Jadi 19 itu SMS Pak? SMS ya. Nah, itu karena dulu itu 18 tuh Ya, 18 doang ya. nama SMS. So demikian penting Pak. Makanya ini SMS ini menghami ICAO, suatu badan dunia untuk ngurusin civil aviation, penerbangan sipil. Wah ini kan warnanya, wah semua masih, udah pernah. Pastikan semua CSR di seluruh dunia itu mengadop SMS. Jadi CSR ini terinspirasi oleh ini dan kalau Bapak sudah berjalan, atau nanti pas lagi nanti di fit test, kamu sadarkan kenapa kami fit test Anda sebagai mentor, sebagai CI? Ya Pak, saya sadar Pak. Saya sadar Pak, misalnya saya telah kepanjangan tangan Bapak, dan kedua saya harus mendukung, dan juga saya harus membela merah putih ya terhadap saya akan comply, saya bisa comply, memprovide data, memprovide apa nanti itu semuanya supaya mereka nggak kena funding. Mereka itu maksudnya dia sekarang itu kalau Bapak jual risiko kayak gitu Pak, saya yakin Pak mereka bisa membelajar dengan paham. Bisa sebagai mentor, bisa sebagai jadi paham untuk bahasanya. Sebelum ujung-ujungnya apa? Ujungnya kan membela merah putih. Ada yang mau ditanyakan Pak? Oh ya, saya Visual Psikolog dan SI. Jadi kedudukannya ini masih di bawah. Ya. SI Pak, SI apa bedanya Art Visual Psikolog sama SI? Art Visual Psikolog itu ada tambahan Pak ya. Kalau ini kasusnya ini hadisnya lah. Art Visual Psikolog Pak ya. Tapi SI itu bukan sasar Pak. S itu petunjuk untuk inspektor ngecek ke auditor yang dicek apa aja. Contohnya untuk TKU Pak, tes kelayakan udara COP nanti ya, mereka berdasarkan SI. Jadi Bapak bukan Bapak mengkomplai SI, tapi mereka ini orang DSKU yang mengkomplai SI. Ini panduannya dia untuk ngecek ke ini. Lalu Bapak jangan kaget nanti Pak. Ngeceknya data, kok kamu menggunakan data ini doang, TKU cuma SOFAN, CVR, FDR ini dong. Ini loh Pak, S ini loh Pak, untuk ngecek TKU yang kami harus cek itu kooperatif ini. Yang dua ini ada nggak? Gitu. Bisa di ini ya. Jadi CSR adalah aturan. Oke, aturan. Ini ada tambahannya. Ini juga aturan. Kalau ini bukan aturan, tapi ini guidance untuk orang DSKU ke guidance untuk DSKU untuk ngecek ke. Jadi maksudnya Anda jangan potong. Pak, di SI nomor sekian, itu aturannya jelas Pak. Udah kenceng salah lagi. Bukan aturan itu, guidance. Pak, di RVC survei itu aturannya jelas Pak. Ya. Ada pertanyaan? Kalau advokasi sekuler itu isinya tentang Vanus Pak. Misalnya ketambahan dari ini. Oh, yang ini nggak disebutkan, ini disebutkan, diperjelas. Oh, iya. Diperjelas di sini. Ada yang sifatnya tambahan, yang ada di sini, ada yang diperjelas. Ini apa aja? Itu buat operator. Iya, buat operator. Beda sama SI kan punya dirinya, tuh ada dianya. Ada dia. Oke. Iya. Jadi sekali lagi, Pak, tapi kan menurut tadi Pak, saya kan dan Hafiz itu kan menurut Bapak nih, gitu. Menurut Bapak nih, hubungan nih. Katanya di sini sekian, kita boleh kok Pak, gitu.
kita boleh kok Pak untuk perform ini, untuk perform ini contohnya. Misi dulu ya Pak ya, cuma bunyinya nih. Kan saya sekian sekarang ada, wah itu udah boleh gitu ya, boleh aja sih, tapi kalau udah jadi udah teman lah, udah lama lah, udah friend lah. Saya sekian ada gitu. Ya Pak, ya Pak. Ya. Ada lagi yang saya tanya Pak. Jadi ada cerita, saya bercerita juga Pak Dikri, dulu Airfast waktu pas zaman dulu yang hubungan Haryanto dan Victor kalau soal internet itu pasang tiket ya, pasang tiket ya, langsung Pak Presiden mengeluarkan apa perintah untuk setiap pesawat di Indonesia pasang tiket. Oke, pasang tiket. Ini belum jadi nih peraturan, baru langsung dijual. Semua operator berbondong-bondong apa pas komplain dengan CSR gitu, padahal belum ada. Airfast Pak Almarhum Pak Zuba udah pasang, ya sudah pasang. Referensinya apa Pak? Saya belum dibikin. Maksudnya sekarang, ngerti nggak? Jawaban itu Bapak ngerti nggak? Paham nggak? Ini kan novel. Yang ngasih perintah ini. Yang ngasih perintah ini. Ya rujukan ini aja udah. Nggak usah rujukan saya sekian. Harus pasang ini dulu, harus lapor dulu, kemana dulu. Udah, ini langsung. Saya pasang ini karena ada perintah langsung dari sini. Ini kalau misalnya saya bukannya dari Bapak. Tapi kalau ini iya ya. Masalah contoh masalah apa? Tapi udah tahun berlalu ya. Apa namanya? Ada SPO ya. Ada SPO ya. Ini kalau di SPO kan cuma ini doang. Sebetulnya ada SPO kalau misalnya Bapak ikut. Ini rekomendasi kok. Rekomendasi dari ICAO, bukan mandatori loh. Rekomendasi dari ICAO di nggak tahu di hiperbola atau apa. Jadi mandatori deh. Jadi mandatori. Dapatnya kalau misalnya rekomendasi, terus ini yang belum jadi, Bapak boleh pasang nggak? Boleh. Ini surat ini aja Pak. Cukup Pak, saya mau approve SCC. Ngapain? Masalah apa? Mau tambahan apa? Ini ada SPO. Loh kita belum bikin aturan kok, belum prosedur, belum ada. Ya kita dari ini Pak. ICAO. Mereka kan audit ICAO kan. Ada lagi pertanyaan? Ada ya? Ini udah ngerti ya Pak ya? Paham? Yang paham dulu Pak. Ini paham dulu ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti selain ditanyakan inti dari pertanyaan di podcast, Bapak ada yang pisang dengan Bapak, kamu paham nggak sih mengenai ini? Paham. Baik. Kita langsung ke fitur podcastnya. Nanti akan ada pertanyaan Pak mengenai pengalaman Bapak sekolah formal, isi aja sehingga singkat-singkat aja. SMA-nya di mana, sekolah kejuruannya di mana, berapa lulus, yang formal ya, yang formal. Terus dan juga tentang pengalamannya, pernah kerja gitu. Bapak itu saja itu sebagai engineer dari tahun sekian di BHT. Kalau ada pertanyaan khusus yang berkenaan dengan jabatan nanti, ya tadi suka inspektor. Kalau ada SMS saja, terus kalau komentek nggak wajib ya Pak ya. Terus ada lagi pertanyaan mengenai ini Pak. Konsep penerbangan, konsep keselamatan. Oke. Konsep keselamatan secara umum, konsep ada pertanyaan mengenai konsep keselamatan secara umum
tindakan Anda atau komitmen Anda terhadap ini. Komitmen. Rencana Anda terhadap ini semua, konsep keselamatan. Baik, konsep keselamatan secara umum adalah terhindar dari langsung aja zero accident or serious incident. Itu saja ini Pak ya, zero accident incident. Nah ini saya mau terangkan Pak tambahannya. Nanti kalau takut ditanyain, Bapak apa perbedaan antara accident, serious incident, sama incident? Ini ada di textbook Pak. Oke, kita sudah terekam. Insiden Pak, namanya juga bahasa Inggrisnya kejadian. Kejadian aja Pak. Contohnya Pak ya, lagi saya lagi megang mobil lagi ini kelebihan tok gitu, kelebihan tok langsung waduh kejadian saya kelebihan tok itu kejadian. Maksudnya tidak akan terjadi apa? Ada lagi serius insiden. Serius insiden itu apa Pak? Kejadian, tapi kalau misalnya, tapi berpotensi menjadi accident. Contohnya apa? Contohnya ini ada pesawat apa sih? Tanggung saya seperti itu tanggung saya. Ini tanggung saya ini summer dulu Pak. Ya. Nama itu serius insiden. Kenapa? Itu bisa berpotensi menjadi bahaya Pak. Accident, kecelakaan, berpotensi. Contoh kedua, misalnya pesawat IAT ini, amit-amit ya Pak ya, itu waktu terbang, waktu mau take off, ini mau landing, siap ganti, Bapak overrun, jadi crash jeblok lah bannya. Itu kan bukan accident Pak ya, nggak ada yang terluka ya. Nah itu juga serius accident Pak. Ingat Pak, IAT kalau itu gempar ya Pak ya, kalau langsung turun Pak ya, minta klarifikasi Pak ya, karena itu maksudnya serius insiden. Jadi jelasin gitu ya. Suatu kejadian yang sangat memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan, maka dia serius insiden. Apabila itu terjadi jeblok Pak ya, ini udah keburuknya ini pasti ada yang terluka. Nah, accident someone injured, ada yang terluka. Namanya kecelakaan, pasti ada yang terluka. Ada yang terluka Pak, atau pesawatnya, properti, namanya pesawatnya, ada yang rusak sehingga harus dibenerin mencapai angka beyond economy repair. Maksudnya besar lah gitu. Nah, ada kejadian dia crash, kayak di Papua ya Pak ya, di Papua ya Pak. Saya tanya sama dia, itu di Papua itu menurut kamu tuh accident apa serious incident atau insiden? Tiga itu menurut kamu yang kejadian kemarin yang dilewat propellernya bengkok, propellernya bengkok dan landingnya patah misalnya gitu ya, itu kategori apa? Bapak tanya, penumpangnya ada yang mati nggak Pak? Ada yang terluka nggak? Berdarah gitu. Ada satu benjol berdarah, accident. Udah nggak usah lihat pesawatnya lagi. Makanya Pak nanti kalau di SMS Bapak juga kayak pasang apapun kalau itu berpotensi kejeduk ya Pak, pasang portable oksigen di depan ya Pak ya. Karena kalau terjadi apa-apa dia kejeduk berdarah masuk ke ICU. Makanya orang sakit itu benar-benar detail itu masang-masangnya. Nggak ada berdarah Pak, nggak ada berdarah. Ya udah, nggak ada berdarah. Nggak apalagi mati, yang berdarah yang nggak ada. Pokoknya ini manusia aman, nggak ada berdarah gitu. Ya saya harus investigasi dulu Pak, kerusakannya itu besar nggak pergantiannya. Kalau besar mencapai bioeconomy repair, gitu, bilang aja gitu. Pokoknya gede lah gitu Pak. Accident. Karena yang saya bilang tadi Pak, definisi daripada accident adalah selain ada yang berdarah juga or bukan N ya, or atau
rusak, menyebabkan biaya perbaikannya besar. Jadi kan nanti. Jadi saya nggak perlu bilang lagi ya. Apa itu insiden? Apa itu accident? Apa itu service insiden? Nggak perlu lagi nanti di situ ya. Terus tanyain Pak, aduh teman saya nih ada dia calon chipset nggak jadi manajer safety Kasol, tanya ini Pak, nggak ngerti dia ngerti definisinya, tapi nggak ngerti begitu kasih contoh kasih case dia nggak ngerti, gitu. Nah, sampai ya itulah apa saya berusaha supaya ini masuk ke Bapak. Jadi zero accident or serius insiden Bapak-Bapak. Masih keselamatan di situ. Khususnya Bapak jawab sebenarnya saya jawab ini bebas dari bahaya. Bebas dari bahaya yang menyebabkan kerusakan, bebas dari bahaya yang melukai seseorang dan atau membahayakan properti kerusakan pada pesawat secara khususnya. Secara umumnya ini ya cukup jauh aja komitmen itu ya Pak ya. Bapak bisa tambahin komitmennya apa? Memastikan apalagi C ini Pak, Bapak kan tugas Bapak tuh memastikan Pak bahwasanya selama operasional pesawat baik dia di ground atau lagi in flight itu berjalan dengan sesuai dengan prosedur yang berlaku tentunya, dan prosedur dan aturan yang berlaku yaitu CNN memastikan bahwasanya setiap kegiatan operasional pesawat baik di ground atau di in flight itu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dan memenuhi, ini yang penting Pak, orang-orang kuliah sekolah senang banget nih. Keywordnya memenuhi standar keselamatan. Memenuhi standar keselamatan. Keywordnya itu. Standar keselamatan. Jangan lupa di situ Pak. Memastikan bahwasanya semua operasional pesawat, baik yang di ground atau di flight itu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku serta sesuai dengan standar keselamatan. Cepat lagi. Pertanyaan mengenai ada lagi tanya apa itu mengenai apa itu ada layak udara. Layak udara. Jawabannya Bapak betul ya? Basic inspector apa? Ayo kasih tahu Pak ini berbagi. Lupa. Ya, layak udara adalah conform banget dengan conform with type design. Design and safe for flight. Kita aja Pak. Nah ini Bapak pasti hafal lah ini. Tinggal mau aja. Tanya lagi nanti Pak. Layak udara ini kalau bahasa di kita di bahasa penerbangan. Pak kita ngerilis ini Pak. Sudah bertahun-tahun ya Pak ya. Ini saya jangan khawatir Pak. Kalau Bapak salah pun ya tanya ke manajer ini saya ajarin mereka juga salah juga jawabannya nanti juga. Maksudnya nanti kalau misalnya Bapak apa jangan bodoh ya gue jauh nih gitu. Jangan juga begitu Pak. Tanya ke manajer mana Pak? Saya tanya juga Pak. Benar. Bapak perhatiin ya Pak. Bapak tangan itu Pak. Lihat judulnya di atas.
Apa judulnya di atas? Satu, main dengan release MR yang kedua return atau release ya apa aja lah, yang penting R lah gitu, release to service MR application. Dua ini aja Pak. Bapak lihat di tag service data itu ada kata-kata ini juga atas. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang mana? Apa bedanya maintenance release dan apa bedanya maintenance release dengan RTS? Apa bedanya ini sama ini? Coba jawab ya. MR, definisinya MR ini Pak. Layak udara. Makanya maintenance itu dibilang conform with tech design and safe for flight. Itu Pak. MR itu dalam artian pesawat, kalau sudah saya tanda berarti pesawat itu layak untuk terbang. Kalau RTS belum bisa dikatakan, belum bisa pesawat itu untuk diterbangkan karena statementnya dia bukan ini. Bapak baca ya di segmen setiap ini bahwasanya the work packet spesies A, B, C, spesies 100 jam pasti di bawahnya itu adalah RTS, bukan MR. Kata-katanya adalah pekerjaan di tas-tas itu sesuai dengan in according with NP, batas program, legasi, pokok 50, TR, revisi kasus atas revisi. Ya, itu dah yang disebutkan. Maksudnya pekerjaan ini sesuai dengan MP dan itu aja. Kalau ini enggak kan? Di pesawat AFNL, AML apa? Akhir baik. Saya nyatakan, itu kata nih Pak. Saya nyatakan pesawat ini apa layak untuk terbang. Safe for flight. Ada kata-kata di bawahnya to be airworthy atau safe for flight. Ini nggak layak. Saya nyatakan. Dan artinya apa Pak? Ini sudah pasti bisa terbang. Pilot Pak, semenjak sekolah tahun berapa, tahun berapa itu sampai dengan pengenalan anak cicit ya jadi pilot banyak ini diajarkan sama gurunya, kamu jangan mau terbang sebelum pesawat rilis apa ini, RTS apa ini, MR ini, MR-nya udah rilis, itu maksudnya ini Pak. Kalau ini belum, kalau ini udah Pak, mana? Prosedur ini spesial ini udah saya rilis Pak, bukan itu kan pasca ini Pak, ini maksud kemudian ini dapat ini biar paham nih Pak ya. Sore ini ditanya media scout, saya mau tanya kamu nggak? Oke. Kamu melakukan inspeksi, nggak usah inspeksi deh, kamu engine wash, kompresor wash, pada dasarnya kamu melakukan MR apa melakukan RTS doang? Pada dasarnya kamu melakukan MR apa RTS? Kamu engine compressor wash, kamu itu seperti AFML tuh. Nah, pada dasarnya tuh kamu melakukan RTS apa melakukan MR? Oh, itu kan lagi. Bapak? RTS. Siapa RTS Pak? Dia pasti langsung. Bagaimana paham? Kalau paham gitu. Itu tadi itu perbedaannya RTS apa MR, itu RTS. Kesimpulannya apa Pak? Inspeksi apapun Bapak ya di AML Bapak nanti kesempatannya. Kalau misalnya Bapak melihat AML IAT tidak kebanyakan tanda tangan ya, terus apa efektif, ini Bapak kalau mau merubah tampil AML, ya Bapak juga harus paham Pak. Harus paham Pak.
Daily inspection RTS apa MR? Ah. Ya? Itu helikopter Pak, suka gitu Pak. Helikopter tuh bilang tuh daily itu MR gitu. Oh. Bukan helikopter. Helikopter itu bilang kayak gitu Pak, karena salah. Maintenance is maintenance release, nggak bisa. Daily karena apa? Daily itu, ini juga daily ya Pak ya. Kan ada pasangannya, pre-flight, post-flight, ya kan? Pre-flight, post-flight. Satu lagi first flight of the day sama daily. First flight of the day release, first of the day task sama daily maintenance task. Pasangan tuh pre-flight, post-flight, first day of the task, pasangannya daily. Dan itu penutup. Dan itu penutup rangkaian kalau udah misalnya naik stop, lakukanlah daily. Bukan berarti kan MR daily itu di mana-mana. Kalau misalnya dia setahu nanya, daily itu masuk RTS apa MR? RTS. Daily perform daily, perform daily inspection kamu lakukan tantangan. Tantangannya di mana? Tapi ada kalau RTS ya, RTS. Jadi untuk pemahaman ya, MR itu diartikan adalah di pre-flight, first flight of the day, diartikan di situ. Makanya umumnya jika tidak terjadi apa-apa, maka dia masih hidup. Ini Pak ya, AML Pak, kan ada berapa tutur nih? 1, 2, 3, 4, 5 jam-jamnya, ya Pak ya? AML kan satu nih, ya sekali katakan. Ini baru di sini ada day. Jadi lakukan kapan? Pada saat naik stop, udah nggak ada lagi, lakukan daily. Sekarang saya tanya Pak, ini saya putar-putar ya. Pak, pada leg kedua ada trouble, pilotnya nulis nih. Pilotnya nulis, terus kamu jawab factory. Diterusin lagi bukunya, mati ya Pak? Kapan ini mati? Mati dengan sendirinya, yang berlaku apabila terjadi problem di salah satunya. Jadi Bapak job ini, setelah ini Bapak daily dulu nggak? Ya? Boleh daily dulu nggak? Boleh nggak? Ingat, daily itu Bapak pengertiannya untuk rangkaian, ini masih terbang. Bapak nggak usah daily juga nggak apa-apa. Ya, Bapak ini nggak perform ini, Bapak buka lembaran baru, ya, Bapak buka lembaran baru, Bapak MR lagi Pak. Gue jelasin ke desk kamu begitu, biar dia, dia ngerti apa itu MR, apa itu RTS, kalau di breakdown dia ngerti, gitu. Daily kapan? Udah selesai ini baru daily. Kalau di CNN kamu lihatnya disebutin nggak? Umur maintenance release adalah 24 jam. Ya, misalnya dia Pak 24 jam Pak. Dapatnya gini Pak. Besok pagi jam 7 ada penerbangan Pak. Ya. Engineer-nya melakukan materialisnya kemarin sore. Itu apa? Pagi-pagi itu bisa diterbangin nih pilot. Ingat pilot apa? Jangan terbang kalau belum bisa. Boleh Pak. Pilot terbang, nggak usah bawa engineer dan engineer nggak usah engineer nggak usah kesiaran dulu nggak apa-apa. Udah servis kemarin sore masih berlaku. Saya bukan ngajarin itu, tapi Anda mengerti mengenai umur, Anda boleh nggak rilis sore-sore? Boleh, kan masih berlaku tempatnya. Sampai sini ada apa? Singkat kata. Jadi perbedaannya apa nih? Secara sederhana deh, gitu. Perbedaan apa? MR sama RTS. MR sudah pasti bisa terbang, RTS belum tentu. Karena banyak sekali RTS untuk mengerjakan partikularitas daily ganti fuel nozzle. RTS tuh setiap ini partikularitas. Tapi MR bukan hanya melakukan RTS. Ini kan RTS ini
melakukan netes, tapi juga ada tambahannya nih Pak. Ini Bapak harus ingat Pak ya. Jadi variabel-variabel yang Bapak bisa untuk MR itu bukan hanya kemarin ada inspeksi udah kerjaan, udah ETS, udah mana ETS-nya tuh? Oke, buat saya ini pesawatnya. Bukan itu aja Pak. Bapak cek lagi apa Pak? Adakah open DMI yang sudah expired? Itu variabel nomor 2. Yang pertama ETS, tas-tas sudah tuh. 2, open DMI yang sudah expired. Jelasnya daripada sekarang, biar diskonnya makin mantap gitu, nggak salah lagi. Paham orang, ada baru lagi, belum pernah lagi. Yang ketiga apa Pak? Problem yang kemarin yang di-report oleh pilot itu soft nggak? Soft nggak? Jadi hasilnya ada nggak? Satisfactory. Problem intermittent, jawab dites di dalam satisfactory, itu soft. Kalau misalnya jawabannya still sophisticated, berarti kan belum soft Pak. Ya Bapak jangan nulis dulu. Pastikan ini. Jadi kalau variabel ketiga adalah memastikan bahwasannya ada pilot report, peer pilot itu sudah dijawab oleh engineer-nya soft. Walaupun soft. Kalaupun nggak soft, ada nggak mailnya? Itu ada pertanyaan juga Pak. Berarti ada pertanyaan juga itu, apabila Anda ini tapi tidak ada equipment, tidak ada komponen yang ada tersedia, apa yang harus dilakukan? Masukin ke mail. Lihat. Kalaupun nggak ada nggak soft dan itu ada di mail, engineer masukin nggak ke mail? Nah, itu baru soft. Itu dia ya. 4 Pak. Dulu tuh nggak ada persyaratan kayak gini, sekarang nggak tahu pada latah pabrik-pabrik masukin ini. Bapak baca nggak di naskah? Check the document of aircraft. CFR radio permit suite kompas ini insurance segala macam tidak expired. Ada nggak Pak? Belum nemu ya? Iya, bukan 50 ada itu. Bukan 50 juga ada. ATS sana ada itu, ada ya kayaknya. Jadi ada persyaratan Pak di preferred form itu ada ngecek dokumen on board. Siapa software, permit, suite kompas, ASL, apalagi itu, insuran, apalagi, SSMOD, Basarnas, ya, Basarnas itu. Ada yang expired ya? Satu aja expired, itu Bapak nggak boleh rilis Pak. Itu tadi Pak. MR itu harus jelaskan pada sekolahnya. MR itu bukan hanya ETS Pak. Inspeksi A, B, C sudah di ETS. Kalau saya rilis Pak, bukan Pak. Yang lain ada Pak. Open DMI yang expired ada itu. Kalau ada yang saya nggak rilis Pak. Terus ada problem yang kemarin yang dituliskan oleh pilot disolvkan nggak sama engineer-nya? Gitu. Kalau nggak solve, masih investigate, biasa nggak lulus. Terus yang keempat, dokumen pesawat. Siapa itu nggak ada expired. Aduh, dia sekarang langsung. Oh, berarti nggak ada paham. Antara MR dan KTS itu di mana? Apa pagar-pagarnya di mana? Kalau misalnya tiba, Pak, engineer Bapak waktu Delhi, dia lupa rilis. Ini saya ngomong ada pilot, ada ikut pilot. Dia lupa rilis Pak. Pagi-pagi Bapak ganti ini untuk terbang, Bapak MR kan bayar. Nggak ngeliat lagi lembaran kemarin Bapak. Nggak ngeliat lagi lembaran kemarin. Amit-amit pesawatnya terjadi apa-apa. Yang salah siapa? Bapak apa yang Delhi apa yang bawa Pak? Saya lah. Misalnya Bapak nggak ada Delhi loh. Bapak nggak lupa Delhi loh, Bapak perform tapi lupa tangan. Kan asuransi nanti KNKT kan ngeliat tuh. Ya? Itu Pak kita apa? Berarti Bapak ini satu banget jadi mentor Pak. Semua kalau saya nanya paling ya saya itu dari Pak dulu patah tangan. Bukan salah. Ya MR yang salah. Kamu cek dulu yang kemarin lagi ya. Apa sih dulu? Ya. Iya. Saya senang kalau misalnya ngantuk Pak. Udah masuk ilmunya gitu. Sebaliknya Pak. Ada. Bukan sebaliknya. Bapak Dewi
Bapak lupa MR, terus pilotnya kan ada common sign berkata, ya, dia tidak tanda tangan. Dia tanda tangan, MR tidak, jadi iya, pilotnya tanda tangan. Jadi apa Pak? Amit, jadi itu. Ya katanya ngecek siapa yang salah. Pilot Pak. Ya kayak tadi Pak. Pilot kenapa belum jadi bisa terbangin? Itu nyambung ya Pak ya. Iya. Kenapa Bapak yang nggak tanda tangan kok yang salah si menteknya ya Pak, ya engineer berikutnya. Ya, itu kan sama dengan pilot Pak. Dia tanda tangan, tapi dia nggak lihat lagi MR-nya, main tanda tangan, main terbang aja Pak. Itu terjadi di udah dekat di pusat saya sendiri. Sampai disuruh. Tadi saya pas kejadian, itu belum dia. Pilotnya sudah, tapi belum dia. Nah dia disuruh sama advisor, nanti kena kamu salah gitu. Panik dia kan engineer sampai crash. Aduh. Kenapa saya bilang? Tekniknya kan tadi kan pilotnya kan nggak salah. Baru pilot kita sewa pilot luar. Jumpa. Berarti kalau bisa diinvestigasi siapa yang salah? Pasti pilotnya. Bukan kita. Nah ini penyebabnya pilotnya. Main terbangin aja, main tangan aja dia nggak lihat di sana. Pilot, lu nggak diajarin, pasti semua diajarin kok dari tahun 1 pilot. Jangan terbang, jangan coba-coba terbang pesawat sebelum lu lihat ya, diri sama belum? Paham ya? Iya. Tentang tadi Pak yang tentang RTS apa ini itu Pak. Yang perbedaannya apa Pak? MR sama ini. Ya, tadi kamu itu juga nggak tahu. Dan ini pertanyaan ini Pak, itulah saya foto-fotokan sama waktu checklist data pertama, fit tes checklist data pertama di dunia itu. Setelah misi, saya wawancara face to face. Mudah-mudahan itu tadi, kalau bisa ada face to face, ditanyain tentang yang kamu isi ini, kamu bisa jawabnya yang saya ajarin. Ini Pak saya tanyain. Ini Pak bisa ada pesawat. Enggak Pak, salah Bapak. Ini yang Pak yang salah. Ini nggak bisa pesawat. Ini kan partikularitas. Ini salah keseluruhan Pak. Enggak. Oh salah kamu. Ini yang benar. Pak, yaudah Pak, saya mau jadi ini deh. Saya mau tahu emang ini Pak, mau di video kayak ini Pak. Saya satu dulu bilang jadi ini pakai ini Pak. Tadi saya dipakai. Nggak salah kamu nilainya tuh 80. Saya 2 orang dimajuin, inspektor tuh 2 orang. Saya sama yang cek engineer training, Nelson. Soalnya teman-teman jawabnya begini. Pak Nelson jawab ini nilai Nelson. Jadi, ya Pak, itu tadi kalau misalnya Mas Abdul, Pak saya dapat ilmu dari Pak saya nggak ada hidup. Maksudnya ini, Pak. Berbeda apa? Hati-hati. Ya. Ya. Oke Pak. Nanti akan ada pertanyaan tentang SMS Pak. Apa itu proses SMS? SMS itu jawab aja Pak ya. Bahwasanya perusahaan harus SMS itu pada dasarnya yang saya cerita tadi Pak ya, pada dasarnya adalah mengupayakan jadi ini. Bapak kalau misalnya kerja di safety Pak, ya, itu ada namanya HIRA ya Pak ya. HIRA itu Hazard Identification Risk Assessment. Jadi ujung-ujungnya dari produknya itu dia punya grafik Pak. Grafik keselamatan kita di sini, ini angka berapa misalnya 78%. Keselamatan. Ini angka yang kita angka standar, line standarnya kita di keselamatan di IAP adalah di 78%. Nah, SMS itu mengajarkan pada kita bahwasanya diupayakan kegiatan operasional
in flight atau di on the ground, itu keselamatan kita itu jangan sampai di bawah. Memastikan SMS itu mengajarkan kita untuk setiap kegiatan operasional baik di ground atau di atas di flight itu standar keselamatan kita jangan di bawah dari yang ditentukan oleh perusahaan, misalnya 70% Pak, dan di bawahnya Pak, kita mengusahakan di atas. Bahasanya gitu. Kalau misalnya diwawancara pun juga bahasanya gitu. Beda ngerti, oh ya standarnya misalnya 70%, ya jangan di bawahnya Pak, kita mengupayakan di atasnya. Melalui apa? Hitungnya ini melalui apa? Hitungnya melalui hierarki. Di safety itu ada hierarki. Kalau misalnya Bapak tanya lagi variabel-variabelnya, ya saya start itu bukan safety. Tapi yang saya tahu adalah SMS itu kegunaannya fungsinya adalah untuk memastikan, mengupayakan bahwasannya standar keselamatan kita di standar keselamatan operasional pesawat jangan sampai di bawah yang ditetapkan. Memastikan, mengupayakan standar keselamatan operator di operasional pesawat baik di ground atau di in-flight itu jangan sampai di bawah dari garis keselamatan yang ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya misalnya perusahaan 78%, ya jangan di bawah, diupayakan di atasnya. Lalu lagi oh ya, sampai saya ingat, Bapak nanti juga diminta untuk bikin ini mulai sekarang ya Pak ya. Saya belum ketemu lagi itu, dulu saya bikin ini materi PowerPoint-nya. Nanti Bapak presentasi sebagai mentek. Di situ Bapak presentasi kekuatan pesawat yang ada berapa, terus struktur organisasinya siapa aja, ada di TK, ada chip-chipnya, nggak usah sebutin nama, terus presentasi jumlah pesawat, terus yang penting yang diminta sama dia itu apa? Gerakannya Pak ya. Kedepannya nanti Bapak kemana? Kedepannya nanti Bapak. Ya kalau saya Bapak mau kadok, ya tentu mengikuti yang melanjutkan yang baik dari pejabat sebelumnya dan dengan mereview kalau misalnya ada yang kurang yang nggak comply dengan CSR, saya akan buat itu di CNN. Misalnya belum ada nih di CNN, di CSR ada tapi di CNN belum ada, saya akan lengkapin. Tapi kalau misalnya sebaliknya, jika di CNN di pejabat lama disebutkan tapi di CSR tidak dipersyaratkan, ya saya akan hapus. Bisa materi gitu aja Pak. Dan itu aja sih yang umum sih Pak. Kalau saya tambahin Pak. Ujung-ujungnya saya membuat tuh KISS, keep it smart and simple. Dia tipis, tapi kompleks semua. Bapak harus tahu Pak, kenapa di Afrika mungkin Bapak ya? Gini aja sih, laporan status kami gini aja nih. Mau operasi gagasi loh mereka. Kok gini-gini aja, cuma ada laporan cuma ini doang. Kita laporannya banyak ya, summary SPR, summary ini, summary MISM, summary apa lagi tuh. Report technical directive untuk angkat status, schedule maintenance-nya, ADSB-nya, komponen status. Mereka cuma simpel ini doang gitu. Tadi Pak. Atau memang mereka sendiri memang JC mereka sendiri sedikit bikin ini. Nah hasilnya mereka juga sedikit, tapi kompleks semua Pak. Bapak kalau baca nanti udah JC, pasti Pak, segmen kita segini semua. Iya. Segini semua. Bapak yakin nggak Pak itu di kompleks semua? Nggak, atau apa? Ya pasti ada yang finding dari DSKU. Iya. OJP juga ada finding. Tadi Pak, kenapa dari finding? Kamu dokumentasikan, tapi kamu nggak mau implementasikan. Lebih baik apa? Itu tadi saya berencana
lebih baik merampingkan yang CNN dengan dengan catatan semua CSR requirement saya akan kita masukkan di situ, yang tidak dibunyikan di CSR saya akan buat. Ujung-ujungnya adalah membuatnya itu ramping. Lebih baik mempunyai aturan sedikit tapi kompleks semua daripada aturan yang banyak di CNN tapi nggak yang kompleks. Kayak gitu terus. Kan Bapak kan tujuannya Bapak fundingin saya, fundingin operator apa? Supaya tidak terjadi. Kamu sadar nggak kalau kami fundingin kalian sebenarnya untuk apa? Sadar Pak, supaya tidak terjadi repetitif, kejadian berulang. Ya Pak ya, itu tujuan mereka DSKU itu Pak, supaya tidak terjadi kejadian berulang. Budaya fungsi audit. Kebalikan, makanya Pak, saya mau bikin itu lebih ramping supaya tidak terjadi berulang. Aturan banyak Pak, ya saya manusia Pak, karena cuma 2 Pak. Saya benerin cuma 20%, dan yang 80% masih ada Pak. Pasti besok kan lagi nih. Itu aja. Lebih baik saya ini segini, tapi kumpul semua. Saya terhindar dari fine. Ya, ada pertanyaan? Ya. Oh ini, ngotot-ngototan juga nih. Pak, kalau misalnya Bapak, kayak tadi ya Pak, ya pasti ada pertanyaan. Jika kamu tidak ada trouble, tapi nggak ada pengganti spare part, apa yang kamu lakukan? Memasukkannya ke dalam mail, gitu ya. Gitu. Mail itu apa Pak? Kalau ditanya lagi. Mereka menulis. Mail menulis. Itu siapa Pak? Buku siapa? Itu rahasia Pak ya. Ini Bapak kalau misalnya ditanya tentang mail, Bapak paham nih Pak. Itu mail buku siapa? Buku operasi Pak. Makanya Pak, dokumen yang nggak dipersyaratkan untuk onboard bagi kami orang tidak selamatan, dan yang onboard adalah mail. Karena mail itu buku operasi. Ada pertanyaan Pak? Saya nanti kalau misalnya ada pertanyaan saya Pak ya. Dokumen mana di bawah ini yang tidak wajib dibawa oleh personil maintenance? A. Journal atau lengkap logbook. Betul ya? Iya. Nah, itu tetap bawa kan ya. Ada lagi radio permit. Ya, ASL. Nah, satu lagi mail. Itu Pak, dua lagi mail. Itu kan itu kooperasi. Tapi bilang aja, tapi sekarang ini Pak, mail itu jadi acuannya engineer. Iya. Acuannya engineer sebagai troubleshooting manual Pak. Kalau nggak bisa, udah masih bisa terbang Indonesia. Kalau Indonesia masukkan email. Itulah jawaban saya Pak. Nggak harus kan Pak. Ya, saya bilang masukin mail Pak. Ini acuan saya. Mail. Jadi Bapak harus mengerti, pertama adalah mail itu adalah buku operasi, bukan kita. Kalau misalnya Bapak mau masukkan ke mail, idealnya Pak, Bapak keluar ngomong dulu sama pilotnya. Ya, sudah problem ini, sok, confirm ini yang besar. Permisi, dulu saya baca di mail, buku Bapak, kata itu boleh Pak, boleh nggak Pak saya di pesawat ini saya masukkan ke pikiran Bapak. Jadi, dengan buku dia ya. Ya dia aja kalau baca buku saya kan, permisi ini kan saya ini buku ini mengatakan ini, gua berarti nggak bisa terbang loh. Permisi dan oh ya tentang ini ada pertanyaan, jika kamu di si remote terjadi unscheduled maintenance start, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perintahkan kepada engineer kamu?
engine kamu, engine Bapak, ada kejadian schedule maintenance di remote area. Apa yang Bapak lakukan? Memerintahkan kepada engineer untuk menyiapkan job referennya. Itu nomor 1. Apa itu job referennya? AMM Pak ya? AMM Pak. Ingat, ini schedule maintenance Pak ya? Schedule maintenance ya. Tugasnya apa Pak? Ini berapa ya? Wajib nggak kalau PPC nyiapin task Pak? Banyak kan dari kita nih, wah saya nggak mau ngerjain Pak, belum dibikin task-nya gitu. Ngotot lagi gitu. Wah, gitu. Ketawa. PPC nggak bertanggung jawab. Nah, kalaupun dia bikin di MP itu karena ini aja, karena pas kebetulan dia bikinin, tinggal print gitu. Aslinya Pak, ini schedule Pak. Itu tadi Bapak. Pesannya di sini apa Pak? Makanya pesawat itu dibawakan laptop. Kalau zaman dulu kita bayar manual dimasukin pesawat. Iya emang. Jangan vokal mau dimasukin dulu nggak ada namanya iPad gaptek gitu. Masukin pesawat Pak, itu yang penting-penting aja, atas sekian aja tuh masukin aja. Nah ini digunakan bawa laptop online supaya itu gunanya Pak, menyiapkan job levelnya sesuai dengan AMM-nya di atas. Jawab yang 1. Itu terus yang kedua, mengidentifikasi material dan toolnya. Suruh saya untuk mengidentifikasi. Kamu udah buka AMM, dari sini kan ada job setnya. Nah, perlu material apa, toolnya apa? Identifikasi. Ada nggak di Flyway Kit? Jadi jawaban kedua, mengidentifikasi material dan tool atau equipment untuk pelaksanaan asesmen itu. Yang ketiganya, jika apa yang dibuat tidak ada, maka wajib kontak ke saya sebagai mentek atau sebagai mentek atau sebagai cek. Kontak ke base. Oke, 3 itu yang jawaban. Itu lengkap ya. Terus ada lagi pertanyaan tentang RII. RII Pak. RII ini direkam. Apa itu RII? RII adalah jika pelaksanaan inspeksi atau pelaksanaan tas materialnya itu dilakukan oleh satu orang, terus berpotensi untuk membahayakan bagi operasional pesawat, membahayakan pesawat, maka diperlukan ada orang kedua. Terminologi seperti itu. Ketika ada tas material dilakukan oleh satu orang yang berpotensi membahayakan jika diterbangkan, itu RI. Ya, makanya diperlukan orang kedua yang memastikan bahwasanya kamu masang mount itu benar, kamu nguncanginnya toknya itu kamu benar. Itu RI. Atau kalau misalnya di CMM ada tuh ya. CMM atau LP kan ada pengertian RI, itu diatur dalam bahasa Indonesia aja, dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia juga apa? Kan ingat, kalau dia tahu nggak ada bahasa Inggris kan? Indonesia semua. Kita juga pakai bahasa Indonesia aja. Nah, persyaratan RI. Nah, ini hati-hati. Persyaratan RI apa itu, Pak? Orang yang punya spek RI, syaratnya apa Pak? Syaratnya adalah dia memegang amel pesawat. Pak boleh nggak Pak? Ini chief inspector. Nih, tapi dia nggak punya pesawat itu. Oh, chief inspector nih Pak. Dia boleh nggak? Dia RI-nya dia boleh nggak? Bapak nggak punya, Bapak chief inspector, Bapak nggak punya pesawat yang misalnya TR-nya, gitu ya, nggak punya. Bapak boleh nggak Pak? Nah, yang memproduksi sniper RI gua ya udah gua aja gitu. Ya, RI. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Amel holder nanti Bapak tulis itu adalah yang melakukan RI itu amel holder, pemilik amel spesifik pesawat. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak punya main RI aja. Even dia Bapak
CI atau Mentek, Bapak nggak bisa. Harus punya. Yang pesan kedua, disekolahkan, ada training RI, ya. Yang jelas yang ketiga, itu Pak, berbeda dengan yang engineer pertama, bukan satu orang. Berbeda sama dengan yang rilis pertama, gitu. 2 orang, pesannya situ, harus 2 orang Pak. Yang satu yang rilis, satu yang RI, satu yang RTS, satu yang RI. Bapak punya RI, punya tag itu, Bapak punya stand untuk RTS, stand untuk RI. Bapak boleh nggak melakukan dua-duanya? Tas itu tas RI, tapi Bapak boleh nggak? Satu orang, tapi Bapak kan punya stand 2. Nah, dan standnya itu ada lagi di ATM. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi Boleh nggak? kayaknya dalam terminologi ini harus 2 orang. Bapak Nggak boleh Pak, harus 2 orang. ini kalau nggak salah kita Tapi biasanya kan Pak, jawabannya tegas. satunya kan buat engineer kan, dia yang ini, satunya kan yang RI-nya kan. Biasanya kasusnya gini, karena engineer cuma satu, dia RII kan. Nah, yang perform dia nggak mungkin dong kan. Nah, dikerjain sama dianya, baru si ini suruh kerjain, lu kerjain deh yang ini deh. Avionik Pak kerjain, kan? Baru ini RII, yang begitu Pak. Ya, singkatnya itu tadi Pak. Kembali ke terminologinya Pak. 2 orang. Ya. 2 orang aja Pak. Mau Mentek atau sama, mau ada anak baru kemarin sore baru jadi ini, dia dapat RI, dia tes ini, dia dapat RI stand, dia boleh nonton RI. Tapi yang mau performnya dia bukan dia juga. Gue 2 orang, kesannya sih 2 orang. Jangan lupa keywordnya 2 orang. Tadi definisi pertama, apabila dikerjakan oleh orang itu tas mantannya berpotensi bahaya nanti di atas, maka dipesankan ada orang kedua untuk memastikan kencengnya ada orang kedua. Orang kedua itu tentunya syaratnya apa? Dia punya amal modalnya itu, dia punya sekolah RII, dan tentunya dia harus punya stand. Kalau punya stand nggak berlaku Pak ya. Lihat Pak di sini Pak, RII 2 orang dan punya sekolah dan punya amal modal. Bahkan yang helikopter Pak, helikopter ya, itu kalau misalnya di CNN biasanya sebutin tuh Pak, pilot boleh nggak Pak melakukan di pilot helikopter, boleh nggak sebagai orang yang RII? Dia bukan perform task, tapi dia RII. Dia RII-nya, orang keduanya. Boleh nggak Pak helikopter? Dulu mau boleh tuh Pak kayak gitu. Boleh nggak? Boleh juga. Pasti saya tuh, dia nggak punya amal modal, gitu. Dia nggak punya amal gitu. Terminologi gitu. Ya? Amalnya pilot. Bukan, ya kan yang terbang lu, nyawa-nyawa lu kan gitu. Jadi buat ini aja ya, buat wawasan aja ya. Kalau misalnya kalau debat argumen ya, itu boleh Pak. Bahkan sama dari tahu, kita boleh ngomong itu. Walaupun di CNN nggak disebutin, tapi kita buat argumen berwawasan, kita boleh ngomong itu Pak. Boleh Pak, pilot itu. Asal dia sekolahkan basic materi. Kalau soal bot itu apa tandanya, terus tokometer itu apa alatnya, harus ini kemana, cetek, nah basic aja, gitu. Jadi dia bisa, oke lu kenceng lagi, tek, mana ada kekurangnya? Oh ya benar, itu basic aja gitu. Tapi ada training apa basic maintenance untuk pilot itu ada? Itu apa ya ada lah. Kan kita bisa ini bisa info sendiri. Ini bisa, ini kalau misalnya Deskau, wah itu kamu benar kan Deskau? Iya, internasional secara internasional benar itu boleh pilot helikopter. Fixing nggak boleh, pilot helikopter boleh. Mereka setuju ya, boleh nggak Pak saya lakukan di CNN saya? Berarti sekolahnya kemana? Ini kan lakukan sendiri. Jadi pilot-pilot ngomong ini meteknya atau ini ngajarin ini boleh Pak, Bapak ini masalah buat tuh tandanya ada X ya Pak ya, dan tokometer tuh ada skala-skalanya, vertikalitas ada skala-skalanya gitu, dan siometer tuh ada skala-skalanya. Nanti kalau Bapak lihat engineer ngeceknya tegangin terus di ini nanti indikator menunjuk Pak. Nah itu kalibrasinya, dan Bapak lihat juga kalibrasinya itu basic. Oh kalau misalnya boleh itu Pak, waduh saya sendiri juga ingin ke
Di teori kayak gitu, soalnya saya lihat tidak ada. Oke, ini berikutnya adalah CSP Pak ya. Ini CSP pasti banyak sama CSP, semua pasti tanya juga. Continuous Analysis Surveillance Program. Itu apa itu? Binatang apa itu dari tadi? Sama nulis kayaknya. Binatang apa itu CSP? Ya ini ada di salah satu chapter, di part of the chapter of CSP. Jadi ada chapternya CSP, gitu. CSP, kemudian Bapak jawab aja itu setiap operator atau shareholder itu dia wajib, makanya dilakukan di CMM, wajib membuat satu sistem tentunya memeliharanya, satu sistem untuk menganalisis apakah kegiatan maintenance di operator itu berjalan sesuai dengan prosedur dan efektif, sesuai dengan prosedurnya dan apakah dia juga efektif, bukan efisien Pak ya. Jadi kalau mereka kata-katanya setiap operator itu wajib membuat analisa, wajib membuat suatu sistem serta memelihara sistem itu untuk menganalisis keefektivitas dari kegiatan itu. CSP. Contohnya apa? Internal audit ya. Internal audit. Sudah balik internal audit, external audit, dan nanti Bapak biasa audit nanti ya. Audit nanti. Ini efektif nggak nih? Paket store. Ini finding dulu gitu. Ini efektif nggak sih? Padahal di sini nggak perlu Pak disyaratkan. Apa saja deh. Itu contohnya. Keefektivitas. Efektif nggak ini? Bahwasanya bahan audit kamu itu berperan besar dalam kelancaran operasi pesawat, perawatan pesawat. Situ maksudnya. Jadi sekali lagi, semua perusahaan membuat perusahaan penerbangan wajib membuat suatu sistem untuk menganalisis efektivitas dari kinerja kegiatan perawatan pesawat. Mudah-mudahan terekam ya. Itu gunanya Pak. CSP itu gunanya. Jadi bisa dengan efektivitas. Contohnya apa? Ya, contohnya kalau kita audit Pak, kalau kita audit internal audit, penghitungannya, entah store-nya, entah PPC-nya, apalagi engineer-nya, pesawatnya, fisik pesawatnya, dan cek itu, ini cek desainnya efektif apa tidak? Gitu. Kalau misalnya efektif, ya saya akan kurangi. Yang penting padat, yang penting comply. Gitu. Kalau misalnya kurang, ya saya kembangkan. Efektivitas itu maksudnya itu. Jadi kita membuat kan, kita membuat suatu sistem. Ini sistemnya gini. Kata-kata operator membuat suatu sistem. Kira-kira bisa dimengerti ya Pak? Bisa sederhananya gini ya Pak. CSP itu adalah kita melakukan introspeksi diri pada kegiatan perawatan pesawat kita. Bagaimana caranya menganalisisnya itu? Membuat suatu sistem. Nah, berupa kalau di Australia itu apa namanya itu? Ada Sierra ya. Kalau misalnya nggak pakai Sierra, udah pakai kita cek sendiri lah gitu, nggak ceknya apa aja itu namanya sistem. Kalau udah bagus ya dipelihara. Jadi selain menganalisis, selain membuat juga dipelihara. Itulah mengapa setiap tahun, setiap fase audit PAI kan selalu menanyakan, udah berapa kali audit internal? Udah belum internal audit, external audit ke Singapura, Malaysia ya gitu. Udah belum itu tadi. Oh belum, finding berapa? Kamu di CNN bilang setiap 1 tahun, arti 1 tahun sekali melakukan external audit, tapi kamu melakukan finding, nggak komplementer kan? Ya, CSP itu aja Pak. CSP itu. Saya nggak banyak pertanyaan menjebak di situ.
Karena Pak, ini kamu saya buat sistem Pak. Gitu. Kalau misalnya ada yang kurang saya akan tambahin. Kalau misalnya kelebihan saya akan kurangin Pak. Karena keyboardnya adalah efektif nggak ini? Ngapain saya audit tapi nggak efektif, nggak akan bikin perubahan pada orang store, nggak ada perubahan pada engineer saya. Gitu. Untuk apa saya audit tapi nggak ada perubahan? Gitu. Makanya nih Pak, saya harus melihat checklist saya efektif nggak nih? Bahasa sederhana itu efektif kan? Pesannya di situ Pak. Saya rasa itu aja Pak. Nggak ada lagi. Yang lainnya apa? Yang lainnya enggak ada lagi. Kalaupun ada lagi kita sampaikan pesan suara ke Pak Adi itu biar didistribusikan. Oke. Semoga lulus, Oke. ya. Kalau misalnya ditanya, mau ngajar, jadi siapa yang ngajarin? Jangan sama saya. Iya. Soalnya mereka udah tahu saya juga sering ngajarin.